Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Fosiesein, NIM 1717102036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori periklanan mata kuliah advertising. Di sini ada 3 teori periklanan, yakni teori ATR, teori ELM, dan teori disonansi kognitif. Yang pertama ada teori ATR atau Awareness, Trial, and Reinforcement. Dalam teori ini mengajarkan bahwa halayak dapat dipengaruhi oleh iklan. Untuk mendapatkan kelompok iklan yang tetap, dilakukan teknik penyampaian pesan yaitu ATR. Ada 3 upaya dalam teori ini, yakni yang pertama, awareness atau menggugah kesadaran halayak bahwa produk yang diinginkan tersebut berada di sekeliling halayak. Yang kedua ada trial, yakni mempengaruhi halayak langsung mencoba proses yang ditunjukkan menurut iklan tersebut. Dan yang ketiga ada reinforcement, yakni proses peneguhan iklan yang ditampilkan harus mempunyai kekuatan peneguhan sikap positif terhadap produk tersebut. Berikut adalah contoh dari iklan Pepsodent yang menerapkan teori ATR ini. Bisa bantu ayah memperbaikinya? Ya, ayo kita perbaiki. Penting untuk memperbaiki sebelum kerusakan membesar, sama seperti gigi anak. Ayo kita perbaiki. Pepsodent baru memberikan kalsium 50% lebih banyak dan bantu perbaiki lubang kecil tak kasat mata sebelum jadi gigi berlubang. Selanjutnya ada teori ELM atau Elaboration Likelihood Model. Pada dasarnya teori ini adalah teori persuasi karena mencoba memprediksi kapan dan bagaimana Anda akan atau tidak akan dipengaruhi atau dibujuk oleh pesan. Orang-orang umumnya lebih mementingkan pesan tentang masalah yang akan mempengaruhi mereka secara langsung daripada pesan tentang masalah yang kurang relevan secara pribadi. Berikut ini contoh iklan layanan masyarakat oleh Polri tentang pentingnya keselamatan berkendara menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI beserta sanksinya apabila melanggar peraturan. Kemungkinan reaksi yang akan muncul setelah melihat iklan tersebut bisa berupa respon negatif, misalnya ada perubahan sikap mendukung, ataupun netral, yakni tidak ada perubahan sikap, maupun respon negatif, yakni menolak isi pesan tersebut. Pada contoh iklan ini, pentingnya keselamatan berkendara menggunakan helm. Menurut saya pribadi sudah kuat materi pesannya karena diikuti dengan kampanye bertuliskan sanksi pelanggaran jika tidak menaati peraturan yang telah diatur oleh undang-undang. Selanjutnya ada teori disonansi kognitif. Teori ini mengasumsikan bahwa seseorang secara alamiah lebih menyukai konsistensi antara apa yang diyakininya dan apa yang akan dilakukannya. Jika terjadi ketidaksesuaian, seseorang akan merasa tidak nyaman dan berupaya mengurangi ketidaknyamanannya itu dengan mengubah apa yang diyakininya atau mengubah dengan apa yang diperbuatnya. Menurut Kriantono, dalam konteks teori ini, jika individu mengubah salah satu dari kognisinya atau perilakunya, maka berarti dia telah terpersuasi. Menurut Festinger, menjelaskan bahwa setiap individu memiliki elemen kognisi dan perilaku, serta menghasilkan berbagai macam relasi. Yang pertama adalah irreverence.
Kedua elemen tidak mempunyai hubungan langsung yang saling mempengaruhi. Contohnya, saya percaya bahwa merokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti meyakini bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak akan turun salju. Yang kedua ada konsistensi, yakni terjadi jika satu elemen memperkuat elemen lainnya. Contohnya, saya meyakini dengan sikat gigi 2 kali sehari akan mencegah gigi berlubang dan saya tidak pernah lupa sikat gigi sebelum tidur. Maka secara konsisten antara kepercayaan dan perbuatan yang saya lakukan. Yang ketiga ada inkonsistensi, yakni terjadi jika satu elemen bertentangan dengan elemen lain. Contohnya, saya meyakini kunci kesuksesan dimulai dari sebuah kedisiplinan. Namun, kesehariannya saya masih suka menunda-nunda pekerjaan. Maka secara tidak konsisten antara apa yang diyakini dengan perbuatan yang dilakukan. Berikut merupakan contoh teori disonansi kognitif. Dalam iklan seperti contoh tersebut menarik karena ditunjukkan bagi orang-orang yang gemar mengkonsumsi gula berlebih, terutama pada minuman soda yang dalam iklan tersebut menginformasikan bahwa minuman ini mengandung setidaknya 22 kali lipat dalam minuman secara normal. Namun, bisa saja iklan seperti ini tidak diperhatikan dan dilupakan begitu saja. Sementara ada iklan lain yang menawarkan informasi cara sehat dengan berolahraga untuk mengurangi kadar gula dalam darah agar terhindar dari penyakit diabetes, obesitas, dan penyakit lainnya. Maka informasi seperti ini bisa saja lebih efektif bagi target sasaran persuasi karena dianggap telah mengandung ancaman atau memberi gangguan berlebih sehingga ia berdalih untuk mencari pembenaran seperti minuman soda tetap bisa dilakukan selama ia tetap berolahraga. Hal ini terjadi karena setiap individu dapat mengakomodasi pesan-pesan persuasif yang disampaikan oleh seseorang yang mereka kenal atau yang ia sukai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.